Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarasma bi rabbika dzil jalali wal ikram. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, semoga kita semua diampuni dosa-dosanya. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan di sisa usia kita. Amin. Wabil khusus Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Bapak Kiai Haji Mursyid DKM atau Takmir yang sudah mempersiapkan acara pada subuh hari ini, Ibu Sri Sumekti dari Perempuan Ijmi, Masya Allah. Bunda, kalau masih bisa sholat subuh di masjid, alhamdulillah. Saya pernah merasakan bagaimana bertahun-tahun tidak bisa sholat subuh berjamaah. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu udah ada yang pernah masuk penjara? Jangan tersinggung, pengen ngambil waktu untuk menjelaskan bahwa kalau di dalam penjara itu dibuka selnya jam 8 pagi, ditutupnya jam 5 sore. Berarti apa? Tidak akan pernah bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi kalau ibu bapak masih dikasih kesempatan buat menikmati paling tidak sholat subuh berjamaah, pulang jalan kaki dan matahari terbit, harusnya fabi'ai ala irabbi umatukasiba. Pun saya nggak apa-apa di video, tapi blitznya nanti tolong dimatikan ya, agak silang soalnya. Kalau dulu saya ini banget, kalau dulu saya namanya saya pernah jadi Putri Indonesia ya di salah lampu ya dulu zaman dulu ya. Nah, jadi sekarang kok agak kurang terbiasa, mohon maaf, memang matanya juga udah mulai ini ya, namanya udah mulai menua ya, walaupun gak tua-tua banget kata Pak Kiai tadi di bawah ya, Masya Allah. Jadi apa Bunda, di dalam penjara itu gak bisa sholat subuh berjamaah karena baru dibuka jam 8. Kalau sholat subuhnya jam 4:30, berarti saya bingung nih modal manggil, kamar saya pernah 8 kali 5 isinya 35 orang Bunda, jadi gak bisa gerak ya. Kalau Bunda kan alhamdulillah pulang sholat subuh ini bapaknya pasti masih bisa jalan ya. Nah, terus kalau yang namanya di dalam penjara itu pasti terasa seperti berebut oksigen, apalagi kalau pagi Bunda. Astagfirullahaladzim, jarang bisa menikmati udara segar seperti di sini. Makanya satu hal yang saya ingin ibu bapak syukuri adalah kesempatan untuk menikmati apa yang Allah berikan hari ini. Yang kalau tadi ibu bapak pakai sholat qobliyah subuh, berarti nikmatnya seperti dunia dan seisinya. Terus kenapa Bunda ibu bapak masih merasa kurang? Kalau Allah udah kasih nikmat yang isinya seperti dunia dan seluruh isinya loh.
Berarti hari ini saya minta Bunda untuk kurang-kurangin mengeluhnya, tambah-tambahin rasa syukurnya. Orang yang paling kaya di muka bumi ini hanya satu, Bunda, orang yang sehat. Jadi kalau masih lengkap semuanya, Masya Allah, paru-paru aman, jantung aman, ginjal aman, usus aman, kantongnya ya gak aman ya Bunda ya. Daripada coba dikasih pilihan ibu bapak punya duit banyak sekali tapi sakit-sakitan, habis juga. Jangan bu bapak selalu berpikir melihat orang yang kaya itu gak ada beban hidupnya. Yang pertama, mungkin itu juga betul, mungkin itu juga bukan sepenuhnya milik dia. Karena kan kalau ibu bapak tahu banyak pengusaha-pengusaha besar itu kan harus, mohon maaf nih bu, harus pinjam duit dulu di bank. Ada beberapa sahabat saya kemarin yang pada waktu COVID itu ngeluh ke saya, Mbak Enci, ya Allah bikin usaha ternyata sekarang tinggal bayar utang bank karena usahanya mandek. Makanya kalau ibu bapak hari ini gak punya utang itu udah alhamdulillah. Kalaupun ada utang mudah-mudahan lunas hari ini. Kok banyak banget ya? Ibu bapak, jadi orang Islam itu harusnya gak miskin. Bismillah ya. Bismillah. Surat An-Nisa ayat 100 yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu katsiran wa sawaban. Assalamualaikum. Kenapa? Belum. Ngantuk ya bu. Terus apa? Oh tadi? Oh nggak hafal. Nggak apa-apa bunda, nggak apa-apa. Ibu bapak, saya datang ke sini bukan untuk maksain ibu bapak untuk hafal Al-Quran, tapi saya mau maksain ibu baca setiap hari Al-Quran. Ya, Bismillah ya. Karena saya yakin kalau ibu bapak itu baca setiap hari, hatinya bersih, insya Allah hafal. Yang tadi kita balik dulu ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maqaman katsiran wa sa'a. Bayangkan bunda, kalau kita hijrah di jalannya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bumi ini tempat yang lapang untuk kita mendapatkan rezeki. Allah janji lapang bu. Jadi kalau jadi orang Islam, muslimah udah pasti hijrahnya benar, gak akan miskin, betul? Sekarang kenapa masih punya utang? Hijrahnya setengah-setengah, atau hijrahnya kebanyakan bawa masa lalu, ya, disakitin orangnya ibu gak ingat terus. Emang ada bu yang disakiti suaminya di sini? Banyak. Allahumma sholli di bawah pak. Coba pak perhatikan pak, istrinya di sini merasa tersakiti, ya kan? Masya Allah. Udah, bagi semua para istri bersyukurlah masih punya suami dibandingkan aja kita saudara. Saya janda loh bu ya. Kadang-kadang berharap punya suami juga. Ya, Masya Allah. Banyak yang janda di sini? Banyak. Alhamdulillah. Paling tidak kita tuh gak ngerasain gimana sedihnya dan perihnya kalau dihianatin suami. Betul ya? Oh, Masya Allah. Tapi yang janda gak usah dibanding-bandingin hidupnya sama yang punya suami. Karena janda punya ujiannya sendiri, yang punya suami juga punya ujiannya sendiri. Dan kalau saya boleh memilih, saya bersyukur karena bunda-bunda di sini yang punya suami harusnya juga punya rasa syukur itu. Yang pertama, ibu-ibu punya ibadah yang lebih tinggi derajatnya karena punya suami. Ibadah terpanjang itu adalah pernikahan. Punya suami,
kita sholat jamaah, kita ngaji bareng. Bunda disakitin, Bunda ngalah. Bunda nggak dikasih uang jajan, Bunda sabar. Bunda diomel-omelin, Bunda tetap tidak tersinggung. Pahalanya double-double. Bisa diterima? Ini Mbak Eni sih nggak pernah ngerasain gimana kalau misalnya jadi istri kayak begitu. Bu, coba disimak sekali lagi. Ini pahala seorang istri loh yang soleha. Disakiti, iya. Dimaki-maki, iya. Nggak dikasih uang jajan, iya. Makanya jangan berharap rezeki dari suami. Rezeki itu Al-Zumar ayat 53, An-Naulahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa qadir. Urusan Allah meluaskan dan melapangkan rizki, bukan urusan suami. Ini kadang-kadang suka salah. Sekarang Bunda, suami ngeyel, Bunda nggak tenang hidupnya. Yang salah siapa? Suami katanya, oh ya mumpung suaminya nggak lihat, bukan suaranya ya kan? Ya itu masalahnya, karena suami kita bukan penenang. Al-Fat ayat 4 yuk. Assalamualaikum. Belum hafal nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan ketenangan di hati orang yang mukmin. Jadi tenang dari suami. Tapi pun Al-Fat tenang dari Allah. Bunda akhirnya merasa tersiksa, menderita menjadi seorang istri karena Bunda berharap tenangnya dari suami, bahagianya dari suami, rezekinya dari suami. Salah Bunda, semua itu dari Allah. Makanya kalau pengen semua rezeki itu lapang, dagangannya laku, bikin usaha terus maju, itu gak ada lain hijrah. Ya udah pegangnya surat An-Nisa ayat tadi 100. Ya, Bunda pegang itu. Permasalahannya sekarang kalau mau hijrah jangan kebanyakan tentengan, supaya perjalanannya itu enteng. Kalau perjalanannya enteng bisa cepat menjemput rezekinya. Tapi kalau ibu bapak bawa sakit hati, dendam, benci, iri, nggak kelar-kelar Bunda hijrahnya, kapan dapat rezekinya? Bisa dipahami ya Bun? Oh, ada bapak-bapak juga di bawah ya, Masya Allah. Bapak-bapak juga jangan selalu berharap bahwa ketenangan dari istri. Nggak lihat mukanya sih, jadi nggak afdol ya. Pengen lihat mimiknya gitu. Bapak bersyukur punya istri satu. Ya satu kan istrinya ya. Emang Bunda mau suaminya punya istri lain? Hah? Tapi kalau udah takdir gimana? Emang Bunda bisa milih? Gak bisa. Makanya hijrahlah supaya apa? Engkau dapat rezeki, supaya kalau nanti suaminya nanti datang ke Bunda bilang saya mau poligami, Bunda udah punya tabungan sendiri.
ya Bun ya, betul? Yang harus kita lakukan sekarang mempersiapkan kalau ujiannya itu datang, kitanya siap. Gak ada yang milih di poligami Bunda, gak ada. Tapi kalau itu kejadian berarti harus dijalani. Pahalanya luar biasa loh Bun, Masya Allah. Mau siap ikhlas? Tidak. Memang agak berat ya ujian itu ya. Ujian itu memang agak berat. Saya alhamdulillah baru menghadapi ujian janda. Tapi saya sangat mengapresiasi loh mereka yang mau dipoligami, Masya Allah. Dan itu kan bukan salah. Itu juga tidak haram. Permasalahannya Bunda tidak bisa ikhlas dan Bunda tidak terima karena Bunda nganggap suami Bunda itu miliknya Bunda. Padahal suami miliknya Allah. Jadi kalau diambil sama Allah harus ikhlas. Caranya terserah Allah, boleh? Lahu ma fis samawati wa ma fil, artinya Bunda. Bapak-bapak, ya. Masya Allah, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Dompet milik istri. Dompet milik istri katanya aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rumah milik istri semua di sini. Gimana nih Pak Haji? Masya Allah ya kan, yang ada di bawah Allah. Emang kadang-kadang perempuan satu penyakitnya yang paling susah untuk dihilangkan, yaitu egois. Gak baik loh Bun, hilangin yuk. Ya, hilangin ya. Jadi apa? Dompet milik Allah, rumah milik Allah, tanah milik Allah, motor milik Allah, suami milik Allah. Kalau diambil Allah harus ikhlas. Benar-benar baik harus ikhlas, karena kan dalam mafis sama wajah mafil dan banyak sekali ayat Al-Quran bilang mafis sama wajah mafil semua itu milik Allah. Suami pun milik Allah. Kapan saja diambil Allah harus. Karena Bunda juga gak ikhlas, Bunda juga gak terima. Emang Bunda bisa tahan suaminya gak pergi? Saya pernah ditinggal meninggal Bunda, saya tahan pun gak bisa. Mau sekaya apapun saya tahan Mas Aji tetap gak bisa. Itu yang namanya takdir, ya. Berarti apa? Suatu saat nanti suami kita akan menghilang dari kita. Ya kalau nggak kebalikannya, kita yang menghilang dari suami. Coba Bunda sekarang pikirkan baik-baik. Kalau suaminya meninggal dunia, siap? Siap tidak siap harus siap. Siap tidak siap harus siap. Itu kalau meninggal. Kalau diambil oleh diambil pelakor ya. Siap? Kalau sudah siap, kalau itu kejadian mau diapain? Dicari sendalnya. Mau diinjek-injek katanya Pak, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sendalnya maksudnya ya kan? Sekarang coba, sekarang ini praktek hidup loh ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu nanti kejadian siapa. Tapi kalau sampai diambil sama orang lain, Bunda harus siap. Bismillah. Mundur. Nggak bisa ya Bun ya? Susah. Kalau rasanya susah, mulai hari ini sayangi suamimu, supaya suamimu enggak pergi. Buat seluruh istri-istri, yuk setiap malam Jumat usahakan tahajud, bacakan surah Yusuf. Ya, kirimkan untuk suami. Bunda-bunda sendiri pun setiap habis sholat isya baca, nanti dicatat ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, baca salawat 3
3 kali, baca ayat kursi 1 kali, Al-Waqiah 46 sampai 58 7 kali. Insya Allah disayang suami, dilihat suami tetap cantik, pakai daster tetap cantik, bawa-bawa tetap wangi. Bismillah. Udah dicatat? Catat. Bismillah ya. Karena Al-Waqiah 46 sampai 58 itu isinya mengenai bidadari surga. Ya, Bismillahnya 3 kali, salawat 3 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Waqiah 46 sampai 58 7 kali. Insya Allah diberikan kecantikan luar dalam. Yang para janda boleh dibaca juga. Mudah-mudahan ketemu jodoh cepat. Ya, bismillah ya, jangan lupa. Tapi kalau yang para istri biar disayang sama suaminya. Karena bunda nggak akan ikhlas kalau satu saat nanti suaminya menghilang dari dunia. Ya, yang cerai meninggal berapa orang? Banyak. Kalau kita nih memang yang cerai meninggal, alhamdulillah ya. Sedih-sedih, tapi kalau dibandingkan dengan yang cerai hidup, katanya agak ya begitulah. Tapi apapun bunda, setiap ujian itu pasti bisa kita lewati. Gak usah pilih-pilih ujiannya. Karena apa? Sangat sederhana. Kalau bunda punya Al-Quran di sini, ujian apapun gampang dilewati. Makanya taruhlah Al-Quran di dalam hatimu, hijrahmu gak usah kebanyakan bawaan. Ya bun, hijrahmu itu dibuang dulu masa lalu yang menyakitkan. Ya bun ya, bisa? Gak usah ingat lagi orang yang nyakitin hati bunda, bisa? Gak usah pikirin lagi, ya Allah saya ini benci banget sama si A, si B, si C. Karena apa? Memang bunda akhir-akhir ini kita cepat membenci orang, kita cepat gak suka sama orang, kita cepat iri sama orang. Tetangga kita baru beli mobil, ibunya beli panadol. Sakit kepala. Tetangga beli motor atau bangun rumah naik 2 tingkat, ya bunda beli Roma asam lambung naik. Ya, udah tidak usah dibanding-bandingkan apa yang menjadi milikmu hari ini. Ya itulah milikmu yang harus disyukuri. Belum tentu yang bisa beli mobil baru, naikin rumah 2 tingkat, nggak ada masalah. Ada juga masalahnya bunda. Jadi tak usah dipilih ujianmu. Ya, apa bun? Tidak usah milih ujian, tapi sekarang kita harus pilih. Al-Quran ada di dalam hati. Bismillah ya bu, ya ibu bapak ya. Ini kadang nggak lihat muka bapaknya, jadi saya agak susah komunikasi. Nah, jadi begitu bunda. Hari ini saya pengen ngajak bunda-bunda di setiap kajiannya Angelina Sonda. Yang paling penting bukan masalah hadir di sini, dengerin, senang, ketawa. Justru setelah pulang dari sini, saya ingin ibu bapak mempraktekkan. Karena guru saya selalu berpesan, ilmu tanpa praktek percuma. Saya nggak bangga Inci, kata guru saya. Kamu mau hafal 30 juz, kamu mau hafal kitab, kamu mau hafal tafsir, kalau kamu belum bisa mempraktekannya, percuma. Bismillah ya. Oh di sini lagi rame pak, lagi dibagi-bagiin apa nih? Sembako ya. Insya Allah, alhamdulillah. Bunda, jangan berantem cuma gara-gara kue ya. Bener bu, ini serius karena kadang-kadang kita datang ke majelis taklim bukan cari ilmu tapi cari nasi box. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan
nanti Bunda bakal lihat kalau Allah akan ngasih bukan hanya sekedar kue dan aqua 1 gelas. Bismillah, Bismillah. Allah itu bisa kasih banyak Bunda. Permasalahannya Bunda belum siap karena hijaunya Bunda masih banyak nenteng. Ya, Bunda selalu menyalahkan keadaan. Ya, kalau nggak nyalain keadaan nyalain suami. Udah Bu, hari ini yuk kita akan menguras hati kita. Kita mau kosongin supaya rezekinya itu lapang ya. Nanti Bunda kaget-kaget, tiba-tiba bisa umroh gratis. Amin. Ini Bunda, gila. Saya ini selalu bilang kemana-mana di setiap kajian. Karena akhir-akhir ini sedekah saya itu digantikan oleh Allah itu bukan hanya lebih banyak, tapi lebih cepat. Makanya ini serius. Bunda mungkin tadi gak dengerin, ibu bapak tadi mungkin gak dengerin, tapi lila saya katakan kalau Bunda, ibu bapak pengen betul-betul dapat rezeki yang besar, berkah, melimpah, kosongin hati, bersihin hartanya dulu. Supaya nanti Allah kirimkan itu yang banyak, karena kan yang agak berarti gak bisa nyatu ya Bunda ya. Jadi kalau lagi pengen betul-betul dapat rezeki yang banyak, hati dibersihin dulu, harta dibersihin dulu. Mudah-mudahan ibu bapak di sini gak ada urusan masalah waris. Karena masalah waris itu paling susah Bunda. Jangan sampai kita makan yang bukan harta kita. Gak bakal jadi kaya kita. Lila, gak bakal. Kalau perlu, kalau udah pada tahapan bisa mengikhlaskan, berikan saja. Ini praktek yang luar biasa ya Bu ya, prakteknya luar biasa. Berikan, berharap Allah yang hadir. Kalau sudah pada tingkat itu, Masya Allah, itu pasti akan Allah gantikan. Karena saya ini yang betul-betul bisa melihat dan bukan melihat, merasakan. Gak usah ngarepin dari orang muda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari pertama saya bilang, Gubernur Bali ini dulu teman baik saya. Masya Allah, Pak Iwayan Koster, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau sekarang beliau melupakan saya, nggak apa-apa, karena Allah sudah ganti dengan begitu banyak sahabat baru. Jadi nggak usah merasa terhina kalau dilupakan oleh teman, dan nggak usah merasa sedih kalau nggak mau ditemuin lagi oleh teman. Karena mungkin Allah memisahkan kita dari orang-orang yang mungkin Allah rasa tidak akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Makanya apa? Berharap sama Allah. Berharap sama Allah. Waris ikhlaskan. Baliknya nanti mungkin lebih banyak, lebih berkah. Masalahnya ibu bapak suka berantemin soal waris yang sebenarnya nilainya gak ada apa-apanya, ketimbang yang Allah bisa berikan. Ya. Makanya kalau sekarang ini saya boleh anjurkan, sebelum kita bersihin hati, mudahan bersihin hartanya, ibu bapak silakan siapkan infak terbaik, kotak infak akan dijalankan, niatkan ya Bu ya, niatkan. Mohon maaf saya harus selalu mengatakan adab di dalam bersedekah itu harus ada. Bunda, ibu bapak, tidak ada yang kita miliki ini yang bukan diberi oleh Allah. Kita ini diberi, hanya diberi. Sekarang Allah minta coba engkau beri sedikit, sebagian loh ya. Allah bilang di dalam setiap kata infak dan sedekah itu selalu gak pernah bilang berikanlah semua milikmu, berikanlah semua yang kau punya, pasti sebagian. Masalahnya kita kadang-kadang hitungnya sama Allah itu kebangkitan. Allah kasih ginjal, harganya teman saya kemarin ini jelas saya selalu bilang di mana-mana 1,2 M untuk transplantasi ginjal sebelah kirinya, ya 1,2 M, belum termasuk biaya operasi dan rumah sakit. Kalau 2 berarti 2,4. Kita nih baru mau ngeluarin banyak kalau udah kena sakit, baru mau sedekah anak yatim kalau kena kasus. Betul Bu? Radio, gak perlu ada kasus, gak perlu ada kecelakaan, gak perlu ada bencana, bersedekah. Termasuk hari ini, sedekah subuh itu udah Masya Allah luar biasa. Saya berharap mudah hari ini
digajarkan sedekahnya dengan pahala yang berlimpah. Makanya kalau bunda hari ini buka dompet udah lihat yang merah-merah, nggak usah pura-pura nggak lihat pun, kita pura-pura nggak lihat yang merah-merah, kita yang warna abu-abu, ya bener pun. Karena walaupun bunda kasih 10 lembar pun dari 100.000 itu, atau bahkan dikali 1000 kali, bunda nggak akan sanggup beli paru-paru, jantung, ginjal, hidung, mulut, nggak akan sanggup, bunda lillah. Makanya berikan yang terbaik yang kau punya hari ini. Jadi yang paling besar yang bunda punya hari ini, bunda kasih. Semoga Allah melihat bahwa dari yang besar itu Allah akan kejar niatmu. Ya Allah, saya bermohon barang siapa yang memberikan yang terbaik dari yang dia punya hari ini, Engkau lipat gandakan rezekinya hari ini, Engkau hapus utang-utangnya, Engkau angkat derajat ekonominya. Percaya ya Bun? Semua ini baru akan kejadian kalau percaya. Kalau enggak ya enggak. Saya ingin mendoakan bagi semua yang punya utang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa ghalabatin daini wa ghurriyati rijal. Allahumma bihablika ala rabbika wa a'udzu bifadlika amman siwak. Ya Allah, hapuskanlah hutang orang-orang yang sedang terlilit hutang ya Allah, dan tambahkan rezeki mereka dengan sedekah terbaik yang akan mereka berikan hari ini. Kabul ya karim ya razak ya mu'min. Amin ya rabbal alamin. Selamat bersedekah. Pak Ustadz tolong saya bersama.